Boleh tuh, boleh menghormati, memuliakan istri dari apa yang sudah dilakukan. Ya. Tapi kalau suasana 3 kali pulang diajak sudah makan, nggak masak istri itu Pak. Ya. Nggak masak kalau dia pas memang nggak diajak kawan makan. Ya. Belum makan, karena makan sama kawan apa aja lah. Mobil makan, hilang, campur repet, apa yang terjadi? Mulailah ada hal yang tidak sehat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada persoalan qaul sadidah, kata-kata yang benar. Ya. Sulit kita untuk mengatakan yang benar. Sudah jelas di situ bangkai depan rumah Allah. Ya. Diam aja Pak ya. Enggak kita cari sumber bangkainya untuk supaya jangan ada timbul aroma yang tak sehat. Tak peduli. Banyak orang hari ini untuk cari nyaman, untuk cari tenang, semua serba tidak tahu. Ya. Semua serba tidak tahu. Untuk nyaman dan segala macam, maka dia melakukan perkataan-perkataan tidak benar. Ini salah satu penyakit yang ada di kalangan orang-orang beriman, sehingga Allah mengatakan berimanlah dan bertakwalah dengan sungguh-sungguh itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam meraih kecintaan kepada Allah melalui kata-kata yang benar ini, melalui perbuatan yang benar ini, ya. Walaupun dalam pengertian tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tapi tangannya bergerak untuk berbuat kebaikan ini. Rasulullah SAW ada menyebutkan ada 6 tanda-tanda orang yang bisa menyelamatkan dirinya kelak masuk surga dalam keadaan selamat tanpa halangan. Dalam menjabarkan makna qaulan sadidah dalam kehidupannya ini, ya, bukan hanya perkataan kata-kata saja yang diungkapkan secara lisan, ada suaranya, ada intonasinya, ada panjang pendeknya, ada titik komanya, tapi dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang bisa sebagai bahan, sebagai terjemahan dari makna qaulan sadidah ini, kata Rasulullah SAW ada 6. Balasannya apa? Balasannya nanti tadkhulul jannata bisalam, telah masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Siapa sih yang kita tidak minta kepada Allah untuk masuk surga? Pasti berkeinginan itu ya. Lihat di dalam Ramadan itu, ya. Kalau doa-doa kita, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, as'aluka jannah, aku berharap dengan surga. Bukan gitu ya? Amin, kita bilang kan. Setiap malam tarawih ada di luar rumah itu. Kita mau doa kepada Allah. Nah, apa itu di antara 6 yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi? Pertama, tahlil Quran. Apa itu tahlil Quran? Orang yang hobinya, kesenangannya membaca Al-Quran, ini besok menjadi jawaban qaulan sadidah. Ya, asal setiap habis sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, baca jalan 1 halaman, 1 juz, alhamdulillah, 1 halaman, dan asalkan ada setiap hari dia membaca Al-Quran itu, baik mungkin dengan mushaf yang dibukanya atau dengan hafalan dia, itu termasuk bentuk daripada penjabaran qaulan sadidah, kata-kata yang benar. Itu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat. Ya. Apa kemuliaan orang yang suka membaca Quran ini? Al-Quran itu kan kalamullah ya. Kalamullah, firman Allah, kata-kata Allah yang setiap hambanya karena dengan imannya itu, dengan takwanya dia membacanya, artinya sama setiap hari dia berdialog, berkata-kata, ya, bermutakallam dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kan firman dia. Ya, bahasa-bahasa dia dalam pengertian memahami makna Al-Quran itu. Anda kata tak paham pun terjemahnya, apalagi tafsirnya, ketika membacanya saja sudah mendatangkan pahala. Bahasanya disebut itu kan lewat lisan. Qaulan sadidah, benar yang membaca Al-Quran besok menjadi sebuah saksi kebenaran lisannya itu. Tahlil Quran, hobi membaca Al-Quran, senang membaca Al-Quran. Ya. Kata Rasulullah SAW, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasilah, ramaikanlah nyanyian-nyanyian di rumahmu itu, bukan nyanyian dangdut dan musik-musik cadas lainnya, tapi biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran.
pergi dia ke tempat apa, ke tempat pembuatan sepanduk, bang, bisa buat sepanduk ini bang, ditengokkannya WA-nya itu cantik kan, Al-Malikul Qudus Salam Minur dan terus ya. Untuk apa bang? Untuk di rumah, bukan masjid, bukan. Yuk, di rumah kan dia, di kulitnya, dipasangnya pak dari mulai kamar depan sampai ke belakang. Untuk WC nggak masuk, ya. Begitu masuk awal, Assalamualaikum, yuk, kayak masjid rumah bang nih ya. Kalimat apa itu? Kaligrafi yang cantik kan? Mahal bang, mahal nih, 5 juta ya. Oh iya bang. Maksudnya apa? Bang, untuk menolak setan. Iya, hanya untuk menolak setan. Ya. Mungkin dia tidak bisa baca Quran, mungkin karena belajar dari kecintaan sempat baca Quran, tua udah lidahnya udah keluar, nggak bisa lagi. Tapi minimal dia menunjukkan rasa cintanya kepada Al-Quran, dibelinya kaligrafi ditulisnya. Minimal tak boleh panjang semua, ada yang 1 meter kali 2 meter, tempelnya ke dinding, ya kan ada juga. Atau ada yang dulu ya Pak, daerah tahun 2000 itu, depan rumah awak lewat, Pak beli kaligrafi, ada yang juga tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, tempel depan rumah, bukan ditempel tentang nomor rumah atau daftar orang mendapatkan apa namanya beras bansos, ya kan, ada ditempel juga. Nah, ada itu Bismillahirrahmanirrahim. Kata istilahnya paling standar, paling rendah, dia masih mau adanya ayat-ayat Al-Quran di rumah itu, ketimbang kemana-mana dia kata domba ada fotonya taruh, ya, bikin dia kemana-mana ke tempat yang pemandangan ini ke Bali, semua dinding rumah itu apa namanya foto-foto dia ke tempat rekreasi. Mana lebih baik andai kata ada teks kalimat Al-Quran, lebih baik. Artinya sudah ada dalam hatinya sedikit cerah, kecerahan bahwa dia rindu dan dia tahu tentang hebatnya kemuliaan Al-Quran. Minimal dia lakukan seperti itu. Cuma kadang-kadang tadi itulah, kalau lisannya, hatinya tidak terbuka, lebih banyak difoto ketika dia berada traveling dan segala macam, banyak ditempel di situ. Bahkan mungkin ayahnya sudah meninggal, emaknya meninggal, fotonya pun dibuatnya 10 kali 20 inci, taruh di ruang tamu. Tamu bertanya, siapa ini? Inilah ayah kami, meninggal tahun sekian. Kan itu kan? Jadi ketika seorang hamba taril Quran, artinya dia adalah orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Dulu Pak, di era kita masih kecil-kecil, masih belum sekolah lah, umur 5 tahun, 6 tahun. Tuh di rumah itu masih lampu 4 rumah. Bagaimana waktu itu hidup ekonomi lampu 4 rumah, sepedanya sepeda ralin ya. Ingat Pak kan? Dulu masih lampu-lampu tembok ya Pak, lompat rumah. Kata ayah kita, ngaji dulu, ngaji, jangan main keluar. Ngaji lah. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Masih ingat dulu, ngaji dulu. Pembukaan pengajian masih ingat? Itu kalau sudah nomor 5, sekarang ingat itu. Kalau masih baru, udah nggak ada lagi sekarang kan. Ngaji rame-rame. Ya. Baca. Setelah baca, sudah. Ya. Ketika emak itu bertanya, kenapa nggak baca alif-alif? Bahasanya alif-alif ya. Lapor kali makan. Jangan, ngaji dulu baru kasih makan. Ya Allah ya Tuhan, anak dulu Pak, kalau sudah diancam nggak dikasih makan, patuh itu. Nah sekarang jangan coba. Ya. Belajar dulu, kerjakan PR, kalau nggak bisa makan, keluar deh makan di sebelah rumah itu. Ya. Kok sini kau makan? Banyak kali, pelit kali makhluk, padahal gemuk badannya, pelit ke sama nah, dihukumnya mah. Hadirin rahimahullah. Ini yang pertama, ta'lil Quran, orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wasilul arham. Terjemahan daripada kau dan Sayyidah itu, wasilul arham, itulah bentuk takwa. Tidak pernah memutus silaturahim. Rindu dia dengan orang-orang yang mungkin pernah dikenalnya, silaturahimnya terus, apalagi ini teknologi media sosial, ada grup-grup WA dan segala macam bentuk konten itu bisa mengundang, menghubungkan silaturahim. Gak ketemu fisik, tapi ketemu dalam video call. Bisa, apa kabar kau, ingat kau begini-gini? Wah, kesannya menghidupkan silaturahim. Dua keuntungan orang bersilaturahim itu, pertama, tulul umri, panjang umurnya. Bukan maksudnya panjang dari sudah melebihi ketentuan Allah. Dari perjalanan hidup itu penuh dan padat dengan amal soleh. Itulah tulul umri. Banyak kebaikan sepanjang hidup.
Wabastur rezeki, dan didekatkan Allah rezekinya, direndahkan Allah rezekinya. Itu keuntungan orang bersilaturahim. Ya, itu keuntungan. Nah, orang yang suka menghubungkan silaturahim ini adalah bagian terjemahan ketika dia bertakwa dari makna kaum dan sadaqah. Maka kata Rasulullah, hukum keras bagi orang yang memutus silaturahim. La tadkhulul qati'atur rahmi. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Udah berapa lama kamu tak bercakap sama tetangga? Rasulullah adalah sebulan tak bercakap. Ya Allah, tak bercakap sebulan tetangga. Iya, kenapa? Tak suka. Apa kata Rasulullah? La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu salah satu ayat. Tidak halal, artinya kan haram. Ya, la yahillu li muslimin ayyahjura, tidaklah halal atau haram bagi seorang muslim ayyahjura akhahu, ya, memisahkan, menjauhkan dirinya dari saudaranya salah satu ayat batas 3 hari. Hari pertama tak berdosa, hari kedua tidak, ketiga, tapi hari keempat terus tak bacakan dia, terus menerus berdosa, terus menerus sampai dia ketemu bercakap lagi bersilaturahim. Riwayat dalam masalah silaturahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Hanya silaturahim aja. Datang kebencian, ketidaksukaan segala macam. 3 hari yang boleh batas tak bercakap, tapi la yahillu, tidak halal artinya haram. Kalau sudah hari keempat terus menerus tak bercakap,